Alright guys, welcome back with me Wais. Jadi kali ini kita akan membahas ya tentang Xiaomi yang akan pastikan boyongnya HP Snapdragon 888 ya ke Indonesia. Wah, ini sangat amazing ya, amazing. Oke ya, dikutip dari si detik.com ini ya, detik.com ya. Xiaomi memastikan bakal menjadi perusahaan pertama yang memboyong HP dengan sistem operasi on chip atau SoC ya, SoC SoC Snapdragon 888 ke Indonesia. Gila sih. Waduh, ini Snapdragon terkencang ya saat ini. Mereka memang tak menyebut kapan ponsel dengan Snapdragon 8 ini bakal dirilis di Indonesia ya. Jadi memang nggak tahu kapan akan dirilis atau dipublikasikan, bakal dijual, dan mereka juga tak menyebut dengan gamblang ponsel apa yang bakal dirilis ya. Juga mereka juga ibaratnya belum ada bocoran tentang tipe apa ya. Yang jelas ini udah memastikan bahwa Xiaomi akan membawa atau memboyong Snapdragon 888 bakal dirilis di Indonesia. Namun Xiaomi menjanjikan kalau ponsel Snapdragon 888 tersebut bakal dirilis dalam waktu dekat di Indonesia. So, mengingat dari perilisan beberapa bulan yang lalu ya, Snapdragon 888 ini memang menggemparkan ya, terutama di jagat tech reviewer ya. So menurut aku sih ini merupakan Snapdragon yang paling performanya paling ngebut banget dan juga paling pepanas ya, karena memang aku lihat di beberapa tech reviewer mereka itu sudah menguji beberapa sampel dari vendor-vendor tertentu seperti Xiaomi, Samsung, dan juga Huawei kalau nggak salah ya. Dan semuanya di benchmark dengan secara real time ya, dan mereka semua juga ya termasuknya sih kuat bertahan, cuman ya akhir-akhirnya overheat dan mau nggak mau ponsel harus merestart atau men-shutdown supaya mendinginkan suhu bodinya ya, supaya tidak ya overheat berlebihan, dan itu bisa merusak komponen-komponen yang ada di dalam ponsel itu sendiri ya. Sini Xiaomi selalu berkomitmen dalam menghadirkan inovasi terbaru kepada pengguna yang selama ini menjadi fokus dari semua yang dilakukan. Kami adalah brand pertama yang akan menghadirkan smartphone dengan Snapdragon 888 ke Indonesia, kata Head of PR dari Xiaomi Indonesia, Stephanie Silisia ya, dalam keterangan yang diterima dari detik.com. Xiaomi sendiri memang sudah sejak tahun lalu merilis produk flagshipnya di Indonesia seperti Mi 10 dan Mi 10T ya, yang menggunakan Snapdragon 865. Hal ini menurut Xiaomi adalah perwujudan dari semangat mereka dalam menghadirkan teknologi terbaru untuk penggunanya yang ada di Indonesia. Wah, mantap jiwa ya. Lalu Snapdragon 888 sendiri ini adalah SoC flagship dari si Qualcomm ya, flagship terbaru, dan diklaim punya kenaikan performa dan efisiensi daya hingga 25% dibanding dengan generasi sebelumnya. Wow. Chipset ini berdimensi ya 5 nanometer ya. Ini juga diklaim menawarkan sejumlah kemampuan yang meningkat seperti pada kemampuan pengolahan gambar dari kamera, juga
juga algoritma kecerdasan buatan yang lebih kompleks. Menurut aku tipe. Sebagai informasi sejauh ini ada dua ponsel yaitu Xiaomi yang menggunakan Snapdragon 88 yaitu Mi 11 ya, Mi 11 dan Redmi K40 Pro. Belum jelas mana yang akan dirilis di Indonesia ya, namun keduanya memang sudah mendapatkan sertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian ya. Ya, menurut spesifikasi yang beredar, Xiaomi Mi 11 ini berdimensi ya 164,3 kali 74,6 kali 8,1 mm. Lalu layarnya menggunakan AMOLED ya. AMOLED 6,8,1 inch dengan refresh rate 120 Hz Corning Gorilla Glass Victus ya, ini Corning Gorilla Glass terbaru Victus terusan. Lalu dia menggunakan RAM 8 GB dan ada dua varian di sini, ada 8 GB dan 12 GB, dan dua varian lagi ini storage-nya kalian bisa pilih 128 GB atau 2568 GB ya. Terus kamera belakangnya ini ada peningkatan yang sangat signifikan, yaitu adalah 108 megapiksel wide ya, kamera wide. Lalu ada PDAF nya EOS juga ada, terus ada 13 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel macro lens ya. Kamera depan dibekali dengan 20 megapiksel wide dengan aperture 0,8 ya, begitulah. Lalu baterainya di sini sayang sekali baterainya hanya 4600 mAh. Fast charging dengan fast charging yaitu 5,5 watt. Sayang sekali ya, enggak, maksudnya flagshipnya ini nanggung sekali sih menurut aku, enggak ke 65 watt aja ya seperti si Realme gitu, tapi dia mendukung reverse charging ya, jadi dia bisa digunakan sebagai power bank dengan output sebesar 10 watt. Ingat ini sebesar 10 watt ya, jadi ngecasnya nggak terlalu cepet amat sih kalau buat ngecas device lain. Lalu konektivitasnya sudah mendukung 5G ya, lalu wifi nya sudah wifi 6 ya, dan ini menurut aku wifi 6 ini udah kencang banget ya, udah kencang parah. Lalu dia juga mendukung 5G ya, Bluetooth. Lalu Bluetoothnya dia 5.2. Untuk varian warnanya ini horizon blue, flood white, midnight gray, special edition blue, golden, dan violet. Harganya diperkirakan sih ini kalau versi Cina-nya 8,6 juta ya, dan mulai dari versi globalnya mulai dari 12,6 juta. Tapi kalau dirilis di Indonesia sih ini nggak tahu bakal harganya berapa sih, aku sih nggak tahu ya. Ini harga dari Cina-nya dan harga dari global ya, kemungkinan sih bisa lebih murah ya kalau dirilis di Indonesia, karena menyesuaikan dengan ya pasar yang ada di Indonesia gitu. Lalu menurut kalian gimana nih ya? Menurut kalian apakah kalian berharap yang rilis duluan adalah si Xiaomi Mi 11 atau si Redmi K40 Pro? Tulis di kolom komentar ya. So mungkin segitu dulu pembahasan tentang akhirnya Xiaomi merilis ya Snapdragon 888 di Indonesia. So
dan stay tune dulu stay tune dulu terus di channel aku Wais Diadi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku Wais Diadi. See you in the next video. Bye bye guys.